Anak-anak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, selamat malam. Apa kabar? Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Romo memakai pakaian pink ya. Mas Aten kok pakai pink. Karena apa? Kita diajak untuk bersukacita. Bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah sebab Tuhan sudah dekat. Itu menjadi antifon pembukaan untuk Ekaristi hari ini yang tidak dibacakan ya. Saya akan menyanyikan, tidak hanya membacakan ya. Mari kita nyanyi bersama refren dari Rejoice in the Lord Always, supaya kita bisa semakin merasakan sukacita dalam Tuhan. Yang bisa nyanyi ikut bersama ya. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. And again I say rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Ketika Paulus mengajak kita bersukacita, yang dimaksud sukacita bukan kegembiraan yang dangkal, tetapi kegembiraan sukacita dalam Tuhan. In the Lord. Paulus mengajak kita bersukacita dalam Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, bukan yang lain. Tidak ada tokoh agama yang lain seperti Dia. Kita meyakini Tuhan Yesus Kristus adalah penyelamat kita yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yang juga sekaligus menjadi hakim seperti yang disebut Yakobus dalam bacaan yang kedua. Itulah mengapa kita bermazmur dalam mazmur antar bacaan tadi, supaya Tuhan datang menyelamatkan kita. Bacaan Injil hari ini meneguhkan kita, mempertemukan kita dengan Yohanes Pembaptis, pribadi yang sangat penting di masa Advent ini. Ia mengutus murid-muridnya untuk bertanya pada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Tuhan Yesus tidak menjawab dengan kata-kata muluk, melainkan merujuk kepada karyanya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Tuhan Yesus dengan semua ini tidak hanya menunjukkan bahwa Dia memenuhi nubuat Nabi Yesaya, tetapi melebihi. Bukan hanya orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang bisu bisa berbicara, tetapi juga dikatakan orang kusta menjadi tahir, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kalau Anda merasa miskin, kalau anak-anak, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih merasa miskin, berbahagialah. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi adalah tanda-tanda kehadiran Mesias, artinya Kristus.
Tanda-tanda itu mengingatkan kita bahwa kedatangan Kristus adalah kabar baik yang nyata, terwujud di dalam pemulihan, terwujud di dalam penyembuhan dan keadilan bagi mereka yang lemah dan tersingkir. Sukacita kita semua sebagai umat Katolik harus berakar dalam karya belas kasih Tuhan Yesus itu. Anak-anak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita semua sering diingatkan akan pentingnya mencari kebahagiaan atau sukacita yang sejati. Romo Manyisuseno, seorang filsuf sekaligus guru saya waktu saya belajar filsafat, ditanya apakah dia bahagia. Lalu dia menegaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan justru ketika kita mengejar kebahagiaan kita sendiri. Kebahagiaan sesungguhnya justru ditemukan ketika orang membuat orang lain bahagia. Dan itu betul sekali. Kita semua mengalami hal itu. Bahwa kebahagiaan sejati kita alami, kita rasakan secara mendalam ketika kita ikut serta membantu orang lain bahagia. Membuat sesuatu yang berarti di dalam hidup kita. Apalagi ketika kita semakin mengasihi Tuhan dan sesama, terutama mereka yang lemah dan tersingkir, sehingga kita juga menjadi kabar baik bagi mereka semua. Jika kita ingin menanggapi ajakan bersukacita di minggu ini, kita bisa melakukan bukan dengan mengejar kebahagiaan untuk diri sendiri secara egois. Bagi mereka yang mengajar sukacita untuk diri sendiri, seruan bersukacitalah berarti seruan untuk pertobatan. Kebahagiaan sukacita Kristiani bukan hanya perasaan, melainkan buah pertobatan. Itu berarti membalikkan arah hidup kita dari orang yang egoistis menjadi orang yang penuh kasih. Pertobatan juga berarti mencari kebahagiaan dengan membahagiakan sesama. Karena sukacita kita adalah perjalanan menuju Tuhan dengan mengasihi sesama. Perjalanan menuju Kristus ini harus melewati pintu kasih yang konkret, yaitu melayani saudara-saudari kita, sesama kita, terutama mereka yang lebih membutuhkan. Bapak Suci Paus Fransiskus dalam Suruhan Apostolik Gaudete et Exsultate atau bersukacita dan bergembiralah mengingatkan kita bahwa kekudusan atau menjadi orang yang bersukacita ditemukan dalam melaksanakan sabda bahagia yang intinya kita mengandalkan Tuhan di dalam kemiskinan kita. Perhatian radikal kepada saudara-saudara kita yang lemah, berduka cita tapi tetap teguh beriman, menjadi orang yang lemah lembut dan haus akan keadilan, dianiaya karena iman, karena Tuhan. Maka mari kita bertanya pada diri kita sendiri di masa Advent ini, apakah sukacita saya hanya terbatas pada hiasan dan pesta-pesta Natal, atau telah menyentuh orang-orang yang kurang saya pedulikan? Bagaimana saya dapat mewujudkan tanda-tanda Kristus melalui aksi kasih yang konkret? Misalnya membuat orang lumpuh berjalan melalui pembelaan keadilan, karya amal kasih, pemberdayaan orang yang lemah dan tersingkir sehingga mereka merasakan kabar baik. Kadang-kadang itu berarti belanja di UMKM ya. Karena mereka sangat berharap ada yang beli ya. Seruan Paulus untuk bersukacita sebenarnya bukan hanya ajakan tetapi sebuah perintah sebagai rasul. Perintah berdasar pada iman. Kita bersukacita di dalam Tuhan karena Tuhan sudah dekat. Oleh karena itu marilah kita di Minggu Gaudete ini, Minggu Sukacita ini, melanjutkan hidup kita dengan komitmen baru. Pertama dengan pertobatan. Bagaimana caranya? Menyingkirkan segala penghalang, yakni sikap egois dan sikap acuh tak acuh
yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yang kedua, dengan semakin mengasihi. Carilah kebahagiaan sejati dengan membahagiakan sesama, teristimewa saudara-saudari kita yang miskin. Korban bencana alam, nanti ada kolekte kedua ya, silakan. Membahagiakan mereka karena tidak bisa langsung melayani. Dan tidak ingin hanya dengan doa, bisa dengan kolekte kedua. Nanti akan disumbangkan melalui lembaga gereja kita yang disebut Caritas Indonesia. Kebetulan saya sekretarisnya, jadi sumbanglah yang banyak ya. Kita juga bisa membantu saudara-saudara kita yang terdekat, yang lansia, sendirian, kesepian, anak yatim, dan mereka yang terpinggirkan di sekitar kita. 2 hari ini saya melihat banyak orang bersuka cita, bukan hanya dalam hati, tetapi terekspresi dalam wajahnya, karena melayani orang lain, karena melayani korban bencana. Saya lihat dalam diri orang-orang yang membuat acara fundraising untuk korban bencana. Saudara-saudara saya dalam Caritas Indonesia mengumpulkan dana untuk korban bencana di Sibolga, di Padang, di Medan, bahkan di Aceh. Suasana yang sama saya rasakan kemarin ketika berjumpa dengan banyak orang yang mempersiapkan makan siang Natal bagi saudara-saudara kita yang ada di pusat-pusat pelayanan sosial di Keuskupan Agung Jakarta. Ada lebih dari 40 pusat pelayanan sosial. Mereka mengangkut barang-barang untuk goodie bag, kado-kado Natal bagi ribuan orang. Mereka bekerja keras, berkeringat, berpeluh, melayani, tetapi sukacita hatinya terpancar dalam wajah yang ceria. Itulah yang dimaksud mengalami sukacita dalam Kristus di hatinya. Semoga sukacita sejati Kristus tinggal dalam hati kita, dan sukacita itu menjadi terang bagi dunia sekitar kita. Kita sangat dekat dengan Tuhan melalui Ekaristi yang kita rayakan. Kita membawa sukacita Kristus yang berkorban menebus kita, menjadi kekuatan rohani kita untuk lebih mengasihi sesama kita, terutama mereka yang sangat membutuhkan bela rasa kita, di sekitar kita, di pusat pelayanan sosial kita, di tempat-tempat bencana. Ingat, kali ini mereka yang mengalami. Bisa jadi suatu saat kita juga mengalami dan membutuhkan bela rasa. Tetapi kita berharap tidak usah mengalami bencana ya. Mari kita syukuri anugerah Tuhan yang tidak memberikan bencana pada kita hari ini. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang mengalami bencana, supaya mereka dapat dilayani dengan baik oleh orang-orang yang bersukacita dalam Tuhan. Orang-orang yang mau melayani, yang sudah menyingkirkan egoismenya. Kita meneladan mereka semua. Amin. Kalau sudah amin, sudah selesai. Mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan amin kita dengan doa iman.